Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Rizka TV. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang materi bahan ngajar aku, yaitu kosmetika di Tata Rias Sekolah Putri Pesantren Darul Istiqomah Maros. Sekedar informasi bahwa Sekolah Putri Darul Istiqomah ini yang biasa disingkat dengan SPIDI adalah sekolah Islam putri khusus putri terbaik yang terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa saya katakan terbaik? Karena mereka itu memiliki fokus pendidikan seperti hafalan Quran 30 juz, pemahaman Islam, akhlak, bahasa Arab dan bahasa Inggris, akademik, dan minat bakat. Ada juga lingkungan yang aman, hijau, strategis, dan menyenangkan, berwawasan global, dan bisa kuliah ke luar negeri. Di minat bakat ini, anak-anak juga dibekali keterampilan olahraga, seni, dan female class. Female class ini terbagi dari beauty class, fashion class, dan cooking class. Yang awal dibentuknya itu yang namanya Tata Rias, Tata Busana, dan Tata Boga. Materi ini aku buat di tahun 2018 sampai tahun 2019 dan aku masih pakai sampai sekarang mengajar. Oke, kita langsung ke konsep kosmetologi. Kosmetik berasal dari kata Yunani, yaitu kosmetikos, yang mempunyai arti keterampilan menghias atau mengatur. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Ini sumber dari Depkes RI, Undang-Undang tentang Kosmetika dan Alat Kesehatan, tahun 1976. Kosmetika yang digunakan untuk perawatan kulit harus berfungsi untuk memelihara kesehatan kulit, mempertahankan kondisi kulit agar tetap baik, dan mampu mencegah timbulnya kelainan pada kulit akibat proses usia, pengaruh lingkungan, dan sinar matahari. Kosmetika menurut penggunaannya dibagi menjadi kosmetika untuk memelihara, merawat, dan mempertahankan kulit, serta kosmetika untuk mempercantik wajah yang dikenal dengan kosmetika Tata Rias. Bahan dasar kosmetika ada solvent atau pelarut, emulser atau pencampur, preservatif atau pengawet, adesif atau pelekat, astringen atau pengencang, absortin atau penyerap, dan desinfektan. Solvent atau pelarut adalah bahan yang berfungsi sebagai zat pelarut seperti air, alkohol, ether, dan minyak. Bahan yang dilarutkan dalam zat pelarut terdiri atas 3 bentuk, yaitu padat misalnya garam, cair misalnya gliserin, dan gas misalnya amoniak. Emulser atau pencampur merupakan bahan yang memungkinkan dua zat yang berbeda jenis dapat menyatu, misalnya lemak atau minyak dengan air, menjadi satu campuran merata atau homogen. Emulgator umumnya memiliki sifat menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan surfaktan. Contohnya emulgator yaitu lilin lebah, lanolin, alkohol, atau ester asam-asam lemak. Preservatif atau pengawet digunakan untuk meniadakan pengaruh kuman-kuman terhadap kosmetika sehingga kosmetika tetap stabil, tidak cepat kadaluarsa. Bahan pengawet yang aman digunakan biasanya bersifat alami. Bahan pengawet untuk kosmetik dapat menggunakan senyawa asam benzoat, alkohol,
formaldehida, dan lain-lain. Jenis pengawet kimia efeknya pada kulit seringkali tidak baik. Untuk mengetahui efek yang ditimbulkan, penggunaan kosmetik sebaiknya dicoba dulu misalnya pada kulit di belakang telinga. Kosmetika yang sudah kadaluarsa sebaiknya tidak digunakan lagi. Ini ada tabel batas kadaluarsa beberapa jenis kosmetik sejak kemasan dibuka dapat dilihat di sini. Jenis kosmetiknya yaitu krim dan cair, seperti pelembab, liquid foundation, susu atau krim pembersih. Masa pakainya 1 tahun. Ciri-ciri kadaluarsanya berbau, berlendir, berubah warna, dan menggumpal. Jenis serbuk seperti perona mata, perona pipi, bedak tabur, atau padat. Masa pakainya yaitu 2 tahun. Ciri-ciri kadaluarsanya dapat bertahan lama jika tidak terkontaminasi. Apabila kuas atau spons yang digunakan kotor, produk akan mudah terkena jamur. Jenis kosmetik pensil seperti pensil mata, pensil alis, dan pensil bibir, masa pakainya itu 1 tahun. Ciri kadaluarsanya yaitu ujung pensil keras dan pecah. Dan jenis kosmetik bibir seperti lipstick, lip gloss, lip balm, lip care, lip moisturizer, dan lip cream yang lain, masa pakainya itu 1 tahun. Ciri kadaluarsanya berbau, mengering, membuat bibir kering dan gatal. Adesif atau disebut dengan pelekat. Bahan yang biasa terdapat dalam kosmetik seperti bedak dengan maksud agar bedak dapat dengan mudah melekat pada kulit dan tidak mudah lepas. Bahan pelekat dalam bedak antara lain menggunakan zinc stearate dan magnesium stearate. Astringent atau pengencang merupakan bahan pengencang yang mempunyai daya untuk mengerutkan dan menciutkan jaringan kulit. Bahan pengencang biasanya merupakan zat-zat yang bersifat asam lemah dalam kadar rendah, alkohol, dan zat-zat khusus lainnya. Absorten atau penyerap. Bahan penyerap mempunyai daya mengabsorpsi cairan, misalnya kalsium karbonat, dalam bedak yang dapat menyerap keringat di wajah. Desinfektan. Desinfektan berguna untuk melindungi kulit dan bagian-bagian tubuh lain terhadap pengaruh mikroorganisme. Desinfektan dalam kosmetika sering menggunakan etil alkohol, propylalkohol, asam borat, fenol, dan senyawa-senyawa amonium kuaterner. Bahan dasar lemak. Fungsi lemak. Pertama, sebagai pelindung. Kedua, sebagai pembasah. Ketiga, sebagai pelarut. Keempat, sebagai penyerap. Kelima, sebagai bahan aktif vitamin, hormon, dan lestin. Bahan dasar air. Fungsi air sebagai penyerap dan juga sebagai pembersih. Bahan dasar dari alkohol yaitu berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas kulit pada air. Yang kedua, meningkatkan daya pembasah air. Yang ketiga, meningkatkan daya pembersih terhadap kotoran yang berlemak. Yang keempat, bersifat sebagai astringent. Yang kelima, bersifat sebagai disinfektan. Biokosmetika. Kosmetika yang mengandung zat-zat biologis aktif yang berasal dari hewani ataupun nabati antara lain yaitu sari plasenta, sari embrio, air ketuban lembu, serum lembu, sari jaringan tubuh, dan kolagen. Ini seperti ini contoh-contohnya sabun biokosmetika. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, kosmetika berbahan dasar aktif tretinoin jangan digunakan pada kulit yang tidak sehat. Yang kedua, jangan memakai alkohol pada kulit sensitif. Yang ketiga, tretinoin tidak boleh digunakan pada kulit yang baru melakukan pengelupasan atau peeling. Yang keempat, pemakaian
retinoid harus segera dihentikan jika muncul lepuh rasa terbakar pada kulit. Macam-macam kosmetika untuk kecantikan. Yang pertama, kosmetika pembersih. Yang kedua, kosmetika penyegar. Yang ketiga, kosmetika pelembab dan pelindung. Yang keempat, kosmetika dekoratif. Yang kelima, kosmetika perawatan. Yang keenam, kosmetika tradisional. Yang pertama, kosmetika pembersih. Kosmetika pembersih itu berbahan dasar air, berbahan dasar surfaktan, dan berbahan dasar minyak. Yang kedua, kosmetika penyegar. Fungsinya yaitu menyegarkan kulit wajah, mengangkat sisa-sisa minyak sebagai disinfektan ringan. Yang terakhir, membantu menutupi pori-pori. Yang ketiga, kosmetik pelembab dan pelindung. Base foundation atau moisturizer berfungsi sebagai bahan pelembab kulit untuk menormalisir kadar air dalam kulit. Kosmetik pelindung berfungsi untuk melindungi kulit dari berbagai pengaruh lingkungan yang dapat merugikan kulit. Yang keempat, kosmetika dekoratif. Kosmetika dekoratif itu terdiri dari foundation atau alas bedak, powder atau bedak, blush on atau perona pipi, eyeshadow, eyeliner, eyebrow pencil, maskara, dan lipstick. Yang pertama, foundation. Foundation fungsinya untuk menahan bedak hingga bedak mudah menempel pada kulit wajah. Dia juga berfungsi sebagai alas bedak, dapat memperhalus permukaan kulit dengan menutupi noda, luka bekas jerawat, noda kebiruan di sekitar pipi. Jenis foundation ini ada 5, yaitu water-based foundation atau liquid. Yang kedua, oil-based foundation. Yang ketiga, oil-free moisturizer foundation. Yang keempat, concealer. Yang kelima, foundation krim pemutih. Contohnya seperti ini. Yang kedua, powder atau bedak. Bedak adalah campuran homogen dari beberapa macam bahan yang tidak larut di dalam air. Bahan-bahan bedak dicampur rata dan disaring beberapa kali, hasilnya akan berupa serbuk yang sangat halus dan ditambah pewarna serta parfum sebelum dikemas. Syarat bedak yang baik adalah bedak yang mampu menutupi cacat-cacat kulit secara sempurna, melekat dengan baik pada kulit, melincingkan kulit, memiliki daya serap yang tinggi, dan mampu memantulkan sinar ultraviolet. Sesuai dengan syarat-syarat tersebut, biasanya bedak mengandung zinc oksida, zat yang memberi daya penutup, zinc stearate atau zat yang memiliki daya lekat, talcum phenetum yaitu zat yang memberi daya pelicin, kalsium karbonat dan magnesium karbonat, zat yang mempunyai daya hisap, titanium dioksida, zat yang memiliki daya penutup yang kuat, dan zat warna dan wangi-wangian. Ini contoh-contoh bedak. Yang ketiga, blush on atau perona pipi. Perona pipi digunakan dengan tujuan untuk mengoreksi wajah sehingga wajah tampak lebih cantik, lebih segar, dan berdimensi. Perona pipi tersedia dalam bentuk loss, compact powder, fat base makeup, emulsi cair atau krim, cairan jernih, dan gel. Yang keempat, eyeshadow. Penggunaan eyeshadow dapat menampilkan nuansa keindahan pada mata sehingga tampak lebih bersinar. Tujuan penggunaan eyeshadow adalah untuk mengaksentuasi
mengaksentuasikan mata dan membuat putih biji mata sehingga tampak cemerlang. Eyeshadow digunakan di dekat mata dan di kelopak mata bagian atas. Eyeshadow termasuk ekstrim di antara jenis kosmetik dekoratif lain. Mengandung bahan dasar harus aman dan cara pemakaiannya harus hati-hati karena digunakan di dekat mata dan kulitnya sangat peka. Oke, yang kelima, eyeliner. Penggunaan eyeliner dapat mempertegas bentuk mata dan membuat mata tampak lebih besar. Jenis eyeliner ada yang berbentuk cair, krim, atau dalam bentuk pensil. Kosmetik ini digunakan pada sekeliling mata dan dibuat lebih besar agar mata menjadi kelihatan lebih hidup. Eyebrow pencil. Pensil alis berfungsi untuk membentuk alis agar tampak serasi dengan wajah. Kosmetik jenis ini selain berbentuk pensil, juga berbentuk cake atau padat yang dapat digunakan dengan sikat alis. Warna pensil alis ada 3 macam, yaitu coklat, hitam, dan abu-abu. Karena fungsinya selain membentuk alis, juga untuk memperbaiki garis mata yang asli. Misalnya bentuk mata yang lebih besar, lebih lonjong, dan sebagainya. Yang ketujuh ada maskara atau cat bulu mata. Maskara berguna untuk menebalkan, melentikkan, dan membuat bulu mata kelihatan lebih panjang. Jenis maskara terdiri atas maskara cair, maskara waterproof, maskara dengan conditioner, maskara bulu, maskara padat atau cake. Yang kedelapan adalah lipstick atau pewarna bibir. Pewarna bibir berfungsi untuk memberikan warna pada bibir sehingga bibir tampak lebih segar. Koreksi bentuk bibir dapat dilakukan dengan menggunakan lip liner, lip lift, lipstick, lip color, dan lip gloss. Jenis lipstick yaitu satin, semi gloss, matte, lacquer, treatment, pensil lip bibir atau lip liner, pelembab bibir atau lip balm, dan lip gloss. Ini jenis-jenis lipstick kita bisa lihat sendiri, yaitu lip cream, semi glossy, dan lain-lainnya. Dan ini adalah matte. Yang kelima, kosmetika perawatan. Pertama, kosmetika perawatan wajah, kosmetika perawatan tangan dan kaki atau mani pedicure. Yang ketiga, kosmetika perawatan badan. Yang keempat, kosmetika perawatan payudara. Di semua ini keseluruhan ada perawatan sehari-hari, perawatan berkala, dan perawatan khususnya. Kosmetika tradisional. Perawatan kecantikan dapat dilakukan dengan menggunakan kosmetika tradisional. Pada hakikatnya, perawatan secara tradisional merupakan salah satu manifestasi kebudayaan kita dan sebagai seni perawatan diri yang turun-temurun. Biasanya kita akan memakai masker atau memakai lulur itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada tumbuh di sekitar kita seperti kunyit, lidah buaya, bunga kenanga, tomat, air teh basi, seledri, cengkeh, kemumus, kencur, mawar, jahe, minyak cendana, sari ketimun, minyak bergamot, minyak kacang, dan minyak jarak. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan kalau kalian suka dengan video saya, silakan di like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.